Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Muhammad Fadli Safaras. Aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro dengan NIM digit terakhir 003. Jadi, di video sebelumnya aku udah ngejelasin tentang dasar-dasar program pada kalian. Lalu di video ini aku bakal jelasin mengenai variabel, tipe data, dan operasi di web Python dan Scratch. Jadi aku bakal jelasin nih ke kalian pengertian variabel, apa itu tipe data dan fungsinya, lalu apa saja operasi yang ada di sebuah program di Python dan Scratch ini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke PPT-nya. Nah, oke, yang pertama, apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam program. Jadi variabel itu merupakan jika dianalogikan itu seperti tempat teman-teman. Tempat kita untuk menyimpan data atau nilai. Nilai yang disimpan di variabel bisa berubah selama program dijalankan. Variabel membantu programmer memberi nama pada data sehingga lebih mudah dibaca dan dikelola. Jadi variabel ini adalah tempat untuk kita tuh nyimpen sebuah data atau nilai gitu teman-teman. Jadi data atau nilai itu tadi diberi sebuah tempat, lalu tempat itu diberi nama teman-teman. Jadi ketika kita memanggil nama tersebut, nilai-nilai atau data-data yang ada dalam variabel itu juga akan ikut terpanggil, sehingga akan lebih memudahkan programmer dan lebih mudah untuk dibaca dan dikelola. Itu tadi adalah pengertian variabel. Kemudian, eh, nah, analogi variabel. Analogi variabel. Jadi gini deh, kita bayangin variabel itu kayak kotak penyimpanan yang ada labelnya. Jadi kotaknya ini sebagai ruang untuk menyimpan data. Label di kotaknya itu adalah nama variabelnya. Lalu isi kotak itu adalah nilai yang kita simpan. Seperti yang udah aku jelasin tadi, variabel itu adalah sebuah tempat atau ruang untuk menyimpan data. Jadi kita analogikan sebagai kotak. Lalu untuk nama dari variabel ini, kita analogikan sebagai label yang menempel di kotak tersebut untuk memudahkan kita untuk memanggil kotak atau variabel tersebut. Lalu isi dalam kotak itu adalah nilai yang kita simpan di dalam kotaknya tersebut atau dalam variabel itu. Jadi variabel ini adalah kotak yang diberi nama berupa label dan isi kotak ini adalah nilai yang kita simpan. Kita bisa mengganti isi kotak kapan saja selama tetap menggunakan label yang sama untuk mengambil isinya. Jadi isi dari kotak atau variabel yang kita simpan ini bisa kita utak-utik ya teman, bisa kita ganti-ganti dengan apapun selama kotaknya ini tuh labelnya masih sama gitu teman-teman. Selama tetap menggunakan label yang sama untuk mengambil isi dari kotak ini teman-teman. Itu analoginya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tipe data. Jadi dalam pemrograman itu ada beberapa tipe data teman-teman. Cuman di sini aku bakal jelasin yang string, angka atau angka, lalu boolean ya teman-teman. Jadi dalam pemrograman, tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang bisa disimpan dalam variabel. Jadi dalam pemrograman itu ada tipe data untuk menentukan jenis nilai ya teman-teman. Untuk string sendiri, string itu untuk data atau nilai yang berupa teks atau kumpulan karakter. Ditulis di antara tanda kutip. Contohnya dalam tanda kutip, halo dunia. Dalam tutup kutip. Lalu dalam tanda kutip 1, 2, 3 dan tutup kutip. Nah, ini adalah contoh nilai string ya teman-teman. Jadi jenis data teks atau kumpulan karakter itu masuknya ke dalam tipe data string teman-teman. Lalu ada lagi yang namanya angka atau number atau integer atau float. Jadi ya sesuai namanya ya teman-teman. Jadi angka ini buat kita nyimpen nilai untuk perhitungan atau angka. Contohnya, oh ya, jadi di dalam angka ini ada integer dan float. Kalau integer itu bilangan bulat teman-teman kayak gini, 10 gitu. Nah, kalau float ini desimal, jadi yang ada koma-komanya gitu teman-teman. Contohnya ya kayak gini, 3,14 gitu. Untuk ya, tapi kedua ini sama-sama masuknya tipe data angka ya teman-teman. Soalnya dia menggunakan nilai numerik untuk perhitungan. Oke, mungkin ini udah kita lanjut ke boolean. Boolean menyimpan nilai logika. Boolean menyimpan nilai logika hanya true atau false, berguna untuk mengambil keputusan. Jadi, Boolean itu kayak benar atau salah, ya atau tidak gitu teman-teman. Jadi untuk pengambilan keputusan ketika dia on, dia tuh jalan, dan ketika dia off, dia tuh berhenti. Nah, contoh dari Boolean sendiri itu kayak on off, run stop, begitu teman-teman.
Jadi berbeda dengan string dan angka yang string itu teks, karakter, angka itu nilai numerik berupa angka. Nah, kalau boolean ini tuh berupa pernyataan pernyataan teman-teman untuk pengambilan keputusan. Jadi ketika on dia nyala, ketika off dia mati, itu namanya termasuk ke tipe data boolean. Oke, mungkin sudah untuk materi tipe data. Kita lanjut ke casting. Untuk casting sendiri ini adalah sederhananya itu dia mengubah tipe data, teman-teman. Jadi, casting atau konversi tipe data adalah proses mengubah tipe data suatu nilai menjadi tipe data lain agar data yang digunakan itu sesuai dengan operasi yang kita lakukan gitu. Untuk fungsi umumnya, casting ini sendiri itu ada beberapa fungsi yang sering digunakan atau umum. Untuk integer x, semisal integer x ubah nilai x ke integer, berarti mengubah nilai x ini menjadi bilangan bulat. Float x ubah nilai x ke float, yang artinya mengubah nilai x ini menjadi float. Nah, float ini apa? Float ini adalah bilangan desimal. Ya, bilangan desimal itu seperti 3,14 seperti yang sudah saya jelasin tadi ya, teman-teman. Kalau ada strx, str ini string ya, teman-teman. String x ubah nilai x ke string atau teks. Nah, ya tadi sudah saya jelaskan kalau string itu dia tuh berupa ini ya, teman-teman. Kayak tulisan-tulisan gitu ya, kayak hello world atau halo 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 guys gitu. Berupa tulisan gitu, teman-teman. Jadi ubah nilai x ke string itu maksudnya ubah nilai x ke teks. Lalu bool. Bool atau boolean ini adalah yang seperti tadi teman-teman, dia adalah pernyataan atau pengambilan keputusan. Ubah nilai x ke boolean, ubah nilai x ke ya atau tidak, jalan atau mati. Jadi dia itu mengubah suatu nilai menjadi sebuah keputusan gitu, teman. Seperti output gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada analogi ya, teman. Buat kita agar lebih mudah memahaminya. Analogi casting dalam kehidupan sehari-hari itu kayak aku punya nasi nih. Nasi itu sebagai data ya, teman-teman. Nasinya itu tak taruh ke piring, dia jadi siap dimakan di meja. Kalau dari piring, aku masukin ke kotak bekal gini, dia jadi mudah buat dibawa-bawa, teman-teman. Ini ada belum saya ganti ya. Jadi ini tulisannya sebenarnya nasi di kotak bekal itu mudah untuk dibawa kemana saja. Lalu ada nasi dalam mangkuk, enak buat makan berkuah. Jadi data datanya itu sebagai nasinya ya, teman-teman. Nah, untuk mengubahnya itu kayak memindahkannya itu kayak memindahkan wadah aja. Jadi datanya itu tetap, cuman wadahnya aja yang berbeda. Jadi cara kita membuat apa memperlakukannya itu berbeda. Kayak kalau di dalam piring kan ini kita bisa langsung makan nih. Nah, kalau di dalam bekal, wadah bekal ini kita bisa kita bawa-bawa kemana aja, teman-teman. Terus kalau di mangkuk ini bisa buat kita kasih kuah. Lebih enak gitu ya. Jadi kesimpulannya casing itu seperti memindahkan sesuatu ke wadah berbeda. Isinya sama, tapi cara kita memperlakukannya yang berubah. Itu teman-teman. Jadi casting ini kayak kita mindahin suatu data gitu ya, teman-teman, ke wadah yang berbeda. Isinya tetap sama, tapi cara kita buat memperlakukannya itu berubah, teman-teman. Oke, lanjut eh, ke operasi. Jadi dalam pemrograman itu ada beberapa operasi, teman-teman. Di antaranya itu ya ini jumlah kurang kali bagi bagi bulat sih sama gitu. Tapi di sini kayaknya kita bakal bahas yang plus sama minus aja ya. Untuk yang lain mungkin di lain kesempatan kita bahas ya, teman-teman. Kalau di video ini kita bakal bahas yang plus dan minus aja. Oke, operasi dasar dalam pemrograman digunakan untuk melakukan perhitungan atau manipulasi data. Plus untuk penjumlahan, misalnya 5 plus 38. Minus untuk pengurangan 5 minus 32. Ini bintang ya, teman, kayak yang bintang di atas gitu loh. Untuk itu untuk perkalian, kayak 5 bintang 315 itu 5 kali 315. Lalu ada per. Per ini umum ya, kayak kita membagi secara biasa. Per itu pembagian hasil plot. Jadi pembagian yang untuk angka, tapi angkanya itu yang desimal, teman-teman, atau float. Jadi ini membacanya 5 dibagi 22,5 begitu, teman-teman. Nah, kalau garis miring 2 ini ada pembagian bilangan bulat, yaitu seperti ini, teman-teman. Kalau tadi kan float itu desimal ya. Kalau garis miring 2 ini buat bilangan bulat, teman-teman. Bagian bilangan bulat. Contohnya kayak gini, ini bacanya 5 dibagi 22. Kalau dikasih garis miring satu dia nggak bakal bisa, teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya. Lalu ini untuk persen ini adalah sisa pembagian atau modulus 5% dan 21. 21. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian untuk komentar nih, teman-teman. Komentar
Jadi di pemrograman ini tuh kita juga bisa ngasih komentar teman-teman. Komentar pada program adalah catatan yang kita tulis di dalam kode, tapi tidak dijalankan oleh komputer. Jadi di dalam sebuah program itu biar kita nggak bingung dan kita tahu fungsinya program itu untuk apa, itu tuh biasanya kita kasih komentar teman-teman di samping programnya. Dan komentar ini tuh nggak dijalanin sama komputer, dia cuman kayak catatan gitu aja teman-teman yang kita tulis di dalam kode. Jadi ya dia masuk ke dalam kodenya tapi nggak dibaca gitu. Jadi dia cuman sebagai catatan aja. Dan ini tuh berguna banget buat kita kalau program. Oke lanjut ke ini pentingnya komentar. Jadi dengan adanya komentar ini tuh jadi memudahkan kita dalam memahami kode, membantu saat debugging, mendokumentasikan proses, kerja tim jadi lancar, mengingatkan diri sendiri. Ya, memudahkan memahami kode. Jadi kalau kita atau orang lain mau buka program itu dan di dalamnya tuh ada komentar yang jelasin ini kode apa gitu tuh kita bakal lebih mudah gitu teman-teman dalam memahami kode. Lalu untuk debugging itu, nah ini mencari kesalahan karena tahu alur logika. Jadi kalau kita tahu alurnya kan kita jadi lebih gampang gitu teman-teman dalam mencari kesalahan kita. Kenapa error, kenapa nggak jalan gitu. Lalu mendokumentasikan proses. Catatan kecil ini bisa jelasin langkah-langkah penting yang mungkin kita sering lupa ya teman-teman. Lalu kerja tim jadi lancar. Teman yang membaca kode bisa langsung paham tanpa harus tanya terus. Ya benar. Mengingatkan diri sendiri. Nah ini kadang kita sering lupa ya teman-teman kalau apa udah bikin kode terus lama kita nggak belajar nggak membuka kodenya lagi. Dengan adanya komentar ini dia itu menjadi peta gitu teman-teman agar kita tidak lupa dengan kode yang kita buat. Oke, berikutnya. Nah, oke mungkin untuk penjelasan teori udah cukup sampai di sini. Langsung mungkin akan kita coba di webnya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah masuk ke videonya ya. Maaf, maksudnya sudah masuk ke webnya. Jadi kita akan langsung praktikin aja apa yang udah kita pelajari tadi atau yang sudah saya jelaskan tadi. Sini kita bakal bikin desain baru. Ya, kita tunggu dulu guys. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini ya guys. Jadi yang utama aku bikin di sini adalah ini. Lalu kita bikin program sederhana aja kayak kemarin ya guys. Dan tentunya variabel ya teman-teman. Nah, untuk mencari variabel kalian bisa cari di sini ini ada namanya variables. Kalian ini dan terus make a new variable. Jadi di sini kan pertanyaannya what's your name ya? Siapa namamu? Ini kita kasih nama dan uh, dan oh, bisa ya guys. Ini aja dari simpel. Kayak gini guys. Set username to answer ya guys. Jadi jawabannya itu nanti, nah ini udah muncul nih. Ini adalah variabel yang tersedia di sini yang tadi udah aku make new. What's your name? Oke, oke, coba kita ini ya guys. Oh, bentar, bentar, bentar. Ini belum kita kasih ini coy. Nah ini, say hello. Nah ini kita pakai join hello. Jangan lupa dikasih spasi ya guys biar nggak tabrakan. Sama kita kasih hasil variabelnya. Nah, sana. Nah, jadi dia bakal tanya what's your name? Fadli. Gini, hello Fadli. Ah, jadi dia bakal say penggabungan hello dengan username. Jadi ini adalah contoh variabel yang string ya guys. Sekarang kita coba pakai yang bilangan bulat, integer. Kita umur kali ya guys. Nah, ini kita bikin dia tuh nanya umur. Kita umur berarti how old are you? Nah, ini coba aku cek ya benar. Umur. What's your name? How old are you? Seperti ini and wait. Join hello nama. Oh, ini kita set up variabelnya dulu ya guys. Set my variable to answer. Set my variable kita bikin variabel baru. Namanya user. Umur apa ya umurnya? Bentar, kita cari umur.
Oh, user age. Gini ya, guys. Nah, nanti kita set user age-nya itu answernya ya, guys. Jadi jawabannya itu sebagai set variable. Katakan saya join hello, katakan lagi you are, kita join lagi ya, guys. Sama sama kayak yang ini, string. Tapi ini kita pakainya integer atau bilangan bulat. You are spasi. Spasi jangan lupa ya, guys. Karena ini kalau nggak ketika si spasi nanti bakalnya tabrakan. Nah, ini kalau kalian nyimak pembahasanku yang kemarin, say sebelahan gini tuh nggak boleh teman-teman. Jadi harus ada pemisahnya. Pemisahnya yaitu waktu kayak gini. Wait, kita kasih dua kali ya. Terus kita klik aja. What's your name? My name is Fadli. Gini. How old are you? 18 kali ya? 18. You are 18. Oke. Jadi ini udah jadi ya teman-teman yang apa? String sama integer. Nah, lalu kita mau coba yang pertambahan atau operasi ya teman-teman. Jadi di materi tadi kan aku udah ngejelasin bahwa di dalam program itu ada beberapa operasi seperti tambah, kurang seperti itu ya teman-teman. Jadi eh, kita akan coba membuat sebuah operasi dalam sebuah program ini ya teman-teman. Ya pakai tadi aku ambil set variabel lagi di sini sama aku kasih join di sini. Jadi kita bikin variabel lagi aja. Kita bikin user future age. Nah, gini ya teman-teman. Jadi ini adalah umur masa depan dari si ini, aku ya, usernya aku ya. Jadi user future age itu umur masa depan dari usernya. Oh iya, ini salah ya teman-teman. Ini aku salah ambil. Ah, bisa dihapus ke sini. Nah, bisa. Ini harusnya pakainya yang ini teman-teman, yang plus. Nah, jadi what's your name? Username answer. Jadi username ini berdasarkan jawaban dari yang aku berikan. How old are you? User age answer. Berarti user age variable user age ini berdasarkan answer dari pertanyaan ini. Nah, untuk user future age ini kita pakai join variable ini variable user age ini kita tambah dengan 10 teman-teman. Lalu untuk outputnya kita kasih, oh ya jangan lupa kita kasih ini teman-teman, biar nggak ini, biar nggak cepetan, biar nggak tabrakan lah istilahnya. Oke, terus kita kasih ini teman-teman, kayak gini sih, kita kasih say you are sebentar, kita pakai join aja kali ya guys. In 10 years you will be, pakai variabel user future age. Kita kasih di sini ya teman-teman. In 10 years you will be user future age. Tapi ini kan nanti bakal eh, kita coba dulu ya teman-teman ini. What's your name ini kita kasih Fadli. Maaf teman-teman, ada teman WA. Ini lalu untuk umur kita kasih 19 kali ya, biar beda. Ini kan tadi aku udah nge-set variabel user future age yang baru. Jadi di sini dia bakal muncul nih teman-teman. Bakal muncul variabel yang baru di sini. Nah, ini kan ditanyain how old are you, aku bakal jawab 19. Nah, di sini dia bakal otomatis nih nih nih. In 10 years you will be 29. Oke, tapi ini masih agak berantakan ya teman-teman. Eh mungkin akan aku perbaiki dikit ini biar agak enak dibaca ya teman-teman. Ini dikasih in 10 years you will be, ini dikasih spasi ya. Tadi saya lupa teman-teman. Sama ini joinnya aku kasih di sini sama in 10 years you will be 29 years old ya teman-teman.
Kalau langsung 29 gitu agak 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 aneh ya. Kita bikin biar bagus lah ya, sekreatif mungkin. Kalian bisa bikin program sesuai keinginan kalian juga sendiri. Misalkan ini. Jadi kita start aja kali ya. Di sini what's your name? Hmm, mau nyoba nama lain kali ya? Eh, apa ya? Ini nih, bagus nih. Nah, ini kita coba ubah variabelnya. Jadi tadi kan di sini variabel username itu Fadli, teman-teman. Tapi ketika aku jawab what's your name itu Rizal, dia bakal berubah di sini jadi Rizal, teman-teman. Terus untuk user age juga sama. Kalau di sini sudah 19, kalau aku ganti dia jadi 21, dia juga bakal berubah. User photo age juga berubah nilai ini. You are 21. In 10 years you will be 31 years old ya. Ini seperti ini sudah sesuai, tapi ini aku lupa ngasih spasi ya, teman-teman. Oke, oke, kita ulangi yang sudah fix ya, teman-teman. Nah, ini udah versi versi udah benernya nih. Hello Rizal, you are 21. In 10 years you will be 31 years old. Oke. Jadi untuk tipe data string sama float ini udah, sama operasinya juga udah aku kasih contoh di sini, teman-teman, yang tambahan. Oh iya, sama satunya lagi float kali ya, teman-teman. Ah, apa namanya? Iya, float. Yang desimal itu ya. Desimal apa ya? Tinggi badan kali ya, teman-teman. Mungkin tinggi badan. eh oh iya, di sini aku mau kasih contoh ininya ya, teman-teman. Contoh errornya ya. Kalau jadi kan aku tadi udah ngasih apa materi kalau data atau variabel itu bisa kita ubah-ubah, kita olah sedemikian rupa sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita perintahkan gitu kan. Jadi kalau di sini aku kasih username itu ini kita kasih join itu. Jadi kalau variabelnya itu kita ubah ya, teman-teman. Variabelnya tetap, maksudnya data di dalamnya yang kita ubah gitu, teman-teman. Jadi join username, variabel username, kita gabungkan nama dengan apa ya? Banana, apa ya? Hmm, melon. Kita ya udah banana aja deh. Kita ganti ini aja, teman-teman. Hmm. Belum kepencet. Maaf, maaf. Oke, coba kita start dulu ya, teman-teman. Nah, untuk weight-nya mungkin kemarin udah saya jelasin ya untuk error dalam masalah weight. Ini kita coba bikin gimana sih kalau kita ubah-ubah data di dalam variabelnya. Nah, ini what's your name? Fadli. Ah, aku mau namanya ini aja deh. Nah, nih. Hello. Tadi lihat ya nih, teman-teman. Jadi waktu say atau nge-say join username, ya variabelnya masih tetap sama, cuman di dalam data dalam variabelnya itu dia udah keubah sama ini, teman-teman. Dia jadi penggabungan nama sama watermelon. Jadi dia bakal munculnya kayak tadi ya, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut, teman-teman. Ini aku mau kasih contoh buat tipe data yang float ya, teman-teman, atau desimal. Jadi ini udah. Ini aku bakal tanya tinggi ya, tinggi badan ya, teman-teman. Tinggi badan berarti how old are you? How tall are you? And weight. Terus kita set variabel baru di sini. Di sini setelah as ini kita set variabel buat user height ya. Tinggi badan height ya. Height. Oke. How tall are you? Oh, ini belum kubah. Di sini user height itu answer. Answer ya. Coba deh kita coba dulu, teman-teman. Ya, kalau salah kita benerin. User height. Oke, say join hello. Nah, 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 nah. User age. Oke. Jadi kita kasih say hello di sini. Kasih say hello tentang tinggi badan ya, teman-teman. Nah, ini kontrolnya kita kasih weight juga. Mungkin weightnya buat yang ini agak lama ya, teman-teman. Soalnya ininya banyak.
Kita kasih 3 detik deh. Say hello. eh Coba kita terjemahin coba ya teman-teman. Tinggi badanmu, your height. eh Joinnya mana ya teman-teman? Jadi ya emang saya itu pasalnya joinnya teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Cuman tergantung fungsinya, kembali ke fungsinya masing-masing juga sih teman-teman. Nah ini kita tambahin variabel di sini juga udah muncul ya teman-teman. Nah ini masih ngebug yang tadi. Tapi udah dibenerin teman-teman. Gak apa-apa. Ini saya join variabel variabel tinggi. Saya oh salah salah. Nah di sini your height is ya is spasi jangan lupa. Oke, mungkin kita coba aja. What's your name? Fali. How old are you? I'm 18. I'm still 18. Photo are you? Ini kita kasih float ya teman-teman. Kita kasih tipe data float yang desimal. Hello Fadli, you are 18, yes. In 10 years, you will be 28 years old. Oke, your height is, nih. Jadi, untuk floatnya aku pakai umur 161,5. Jadi, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah program program tentang tipe data, operasi, dan jenis-jenis data yang tadi saya sudah jelaskan. Dan ini adalah fungsi-fungsinya tadi juga sudah saya jelaskan. Mungkin ini untuk Scratch cukup seperti ini. Langsung aja kita pindah dan bikin program di Replit. Oke, teman-teman. Jadi ini kita udah masuk ke web Replitnya. Jadi kita bakal bikin eh, program di Scratch tadi ke Replit ya, teman-teman. Pakai bahasa Python. Seperti apa program kita sebelumnya, kita bakal import time dulu buat waktunya. Terus kita akan print hello ya, teman-teman. Ini kita kasih jeda kasih jedanya 1 detik aja, teman-teman. Gini, print hello. Terus kita kasih variabel nama. Nah, ini kita kasih variabel nama, input. Nah, di sini kita tanya sekalian tanya namanya buat isi variabel namanya ya, teman-teman. Sini kita ketik aja what's your name. Segini. Coba apakah udah benar. What's your name, Fadli. Oke, kita kasih jeda lagi, teman-teman. Terus kita print ya, teman-teman. Kita print hello plus nama, variabel nama kita panggil. Ini mungkin kita tes dulu, teman-teman, biar nggak ada yang error di sini. What's your name? Oh, terus kita bikin variabel baru namanya age atau umur. Ini teman-teman, kita input nilai dari umur ini ke dalam age ya teman-teman. Sebentar. Ah, oke, baik lagi. Maaf, ada teknis. Tadi apa teman-teman? Kita kasih input di sini seperti ini. Lalu kita kasih nilai dari age-nya ini. How old are you?
Seperti ini teman-teman. Terus kita kasih jeda lagi di sini. Nggak usah pakai spasi deh. Terus kita print teman-teman. Kita print ada nih each plus seperti ini teman-teman. Mungkin kita coba dulu apakah programnya ada kendala atau tidak teman-teman. Yes, what's your name? Fadli. Hello Fadli, how old are you? Di sini kita kasih ini ya teman-teman. Ini harusnya kita kasih jeda biar nggak tabrak kayak gitu teman-teman. Gini ya. Oke, kita ulangi lagi. Hello, what's your name? Oke, Fadli. Hello Fadli, how old are you? 21. You are 21 years old. Oke, jadi di program ini aku udah bikin dua tipe data nih teman-teman. Aku udah buat yang pertama itu what's your name ini adalah model string. Lalu yang kedua adalah model integer yang itu ini bilangan bulat 21. Lalu aku bakal ngasih contoh program operasi di sini teman-teman. Tapi mungkin aku bakal lihat panduan sebentar. Soalnya ini memang gak ribet teman-teman. Oke, H. Oke. Hmm. Oh, oke 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 oke. Jadi kita bikin variabel baru. Ini namanya future age, yaitu nama masa depan. Kok nama? Maksudnya umur di masa depan. Kita kasih future age buat nama variabelnya. Lalu ada integer age. Kita tambahkan dengan 10. Terus kita kasih ini ya teman-teman. Kita kasih print. Semoga nggak ada masalah teman-teman. In 10 years, you will be a string. Jadi, habis ini aku jelasin teman-teman. Ini aku selesaiin dulu aja. Future age seperti ini. Years old. Seperti ini teman-teman. Mungkin ini harusnya dikasih time slip ya teman-teman. Biar nggak langsung. Value, oke. Ini teman-teman. Ini harusnya dikasih ini ya teman-teman. You are. Ini harusnya dikasih time slip teman-teman. Biar bagus. Jadi nggak langsung gitu kayak tadi. Oke. What's your name? Fadli. Ini udah jalan programnya. Hello Fadli, how old are you? Kita bikin 18. Oke, in 10 years you will be 28 years old. Oke, aku bakal jelasin satu-satu ya teman-teman. Mungkin tadi aku kecepatan bikinnya kalau kalian nggak ngikutin. Jadi pertama itu ada import time. Import time ini jadi aku manggil library time biar aku bisa pakai time slip. Yang dimana aku pakai time slip ini buat jeda antar antar apa ya? Antar print, antar perintah ya teman-teman. Nah, di pertama ini ada print hello, dia bakal nampilin hello. Lalu setelah jeda dia aku bikin variabel namanya name. Di sini aku kasih datanya dia itu sebagai what's your name. Jadi jawaban dari aku what's your name ini dia bakal masuk ke variabel nama. Nah, setelah menunggu satu detik, dia akan menampilkan atau print hello plus variabel nama plus tanda seru. Nah, seperti ini, hello, variabel nama dan tanda seru. Lalu setelah jeda satu detik, aku bikin set variabel lagi yaitu age di sini. Terus aku bikin input data dari age ini adalah how old are you yaitu pertanyaan yang dimana ini
menanyakan umur. Nah, umur yang aku jawab di sini tuh dia otomatis masuk ke variabel age ya teman-teman. Lalu seperti tadi dia akan menampilkan print you are variable age dan years old. Jadi outputnya adalah you are 18 years old. Oke. Lalu ketika aku bikin variabel yaitu namanya future age atau umur masa depan. Jadi di umur masa depan ini kenapa aku pakai integer? Karena age-nya ini bilangan bulat teman-teman. Jadi kalau aku nggak pakai integer dan langsung kayak kayak ini age terus seperti ini langsung tambah 10 dia nggak bakal mau teman-teman. Dia nggak bakal jalan. Nah, terus ini setelah ini kita print in 10 years you will be string future age plus years old. Jadi future age ini kan tadi berupa kata-kata ya teman-teman. In 10 years you will be 28 years old. Jadi di uh, future age ini kita harus tambahin di depannya itu kayak identitas tipe datanya gitu teman-teman. Kayak di age ini tadi aku kasih integer, di future age ini aku kasih str. Nah, gimana kalau aku nggak ngasih identitas datanya di sini sama di sini teman-teman? Apakah bakal bisa? Coba kita, oke, what's your name? What's your name? Kita coba teman-teman. I'm from 12 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau apa di variabel teman-teman ini nggak dikasih identitas datanya, dia itu bakal ini teman-teman, bakal seperti ini error. Most recent class module fitur H can only concatenate string not integer to string. Jadi itu intinya tuh kita harus kasih di sini tuh ininya teman-teman identitas datanya, identitas tipe datanya biar dia itu mau membaca teman-teman. Nih, lihat nih. Nah, ini bisa nih. Oke, coba kita tes lagi ya teman-teman. Apakah benar-benar berpengaruh identitas data? Oke, how old are you? 19. Nah, setelah aku kasih identitas data di sini, dia bakal jadi normal lagi ya teman-teman. Oke, mungkin itu program program variabel kita di Replit. Mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya ini itu tentang operasi ya, teman-teman. Jadi ini aku udah bikin programku sendiri. Di sini aku bikin print just two number, variabel A sama B ini untuk first number dan second number. Lalu untuk summary itu menjumlahkan A sama B, mengurangi A dan B, mengkalikan A dan B, membagi A dan B. Nah, ini untuk printnya ya guys. Jadi aku mau kasih kalian tugas teman-teman. Jadi nanti kalian pilih dua nomor ya teman-teman. Pilih dua nomor atau angka yang nanti itu bakal dioperasiin di sini teman-teman. Oke kita langsung coba aja program yang udah aku buat ini. Kita run. Oke, just to number di sini aku bakal kasih 24. Second numbernya aku kasih 8. Oke. Nah, di sini dia bakal otomatis ngitung sum is 32 minus is 16 mul is 192 92 div is 3. Jadi ini penjumlahannya 4 tambah 8 itu 32. Dikurangi 24 kurangi 8 itu 16. Dikalikan jadi 192. Terus dibagi itu jadi 3,0 ya teman-teman. Oke, mungkin kita pindah ke apa scratch ya teman-teman. Untuk grafiknya mungkin kayak gini untuk program operasi. Kalau plus itu kita pakai plus, minus minus. Terus kalau kali kita pakai tanda bintang ini. Lalu bagi itu kita pakai per ya teman-teman. Ini tinggal kita bikin variabel terus kita print. Lalu dia akan langsung muncul. Oke, kita pindah ke Replit teman-teman. Ya, ini adalah program yang udah aku bikin teman-teman. Memang agak agak panjang ya. Jadi aku jelasin dikit ya. Di sini tuh ketika ini diklik, saya choose to number, kucingnya ini dia bakal bilang
pilih dua angka, mendefinisikan number satu dan number 2, lalu mendefinisikan sum, min, mul, div, yaitu sum itu ditambah, min itu dikurang, mul dikali, div itu dibagi. Untuk apa? Operasi itu kita pakai di sini ya teman-teman. Operator kita pakai ini, minus ini juga bisa. Ini ada 4 ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung coba aja ya guys. When ini klik, choose new numbers. First number aku mau yang agak besar ya teman-teman. Ini 56. Sorry sorry. Coba yang agak 78 deh, 78. 64 64. 64. Terus untuk nomornya aku mau 16. Yang kedua. Summary is 80 ya. Jika ditambah jadi 80, jika dikurang jadi 48, jika dikali jadi 1024, jika dibagi dia akan jadi 4. Jadi kurang lebih sama ya teman-teman sama dengan yang di Replit. Cuman dia ini di sini pakai block text teman-teman. Jadi kita tinggal masang-masangin aja. Gak usah pakai teks ya teman-teman. Sini bisa dilihat, ini aku bikin dua variabel dulu, nomor satu dan nomor 2. Kemudian aku bikin lagi variabel sum, min, mul, dan div menggunakan operasi dari nomor satu dan 2 ini teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk outputnya, aku menggabungkan the sum is sum, the min is min, the mul is mul, dan the div is div. Oke, untuk operasi mungkin cukup seperti ini. Kita langsung aja ke materi kita selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, buat project terakhir di video ini, aku mau bikin tugas buat kalian buat bikin sebuah eh, apa ya, program yang nggak kayak sebuah jadwal yang nantinya tuh dimasukin ke program yang namanya Available Hours Calculator. Jadi di program ini tuh dia bakal ngitung jam yang tersedia atau available buat kalian untuk belajar. Jadi di program ini tuh nanti kalian masukin jam-jam kalian tidur berapa jam, terus jam buat kerja, terus jam buat kalian relaksasi. Nanti kalian masukin semua. Nah, terus jam-jam tadi itu bakal dihitung di kalkulator ini dikurangin sama satu hari full itu 24 jam ya teman-teman. Nanti ada per minggunya, ada kegiatan lain-lainnya juga. Nah, jadi nanti tuh output hasil terakhirnya tuh kayak jam yang tersedia buat kalian tuh belajar teman-teman. Nah, nanti ini tuh agak panjang ya teman-teman. Buat programnya tuh memang agak lebih panjang dari program-program kita sebelumnya. Jadi nanti kita butuh yang namanya komentar. Jadi nanti ada 3 komentar ya teman-teman. Buat komentar pertama itu perintah buat kita menanyakan user jam dia tidur berapa jam, terus buat kerja, terus eh, berapa jam buat kalian itu pengen relaksasi teman-teman. Terus untuk apa komentar yang kedua itu buat menghitung available hours atau waktu yang tersedia. Jadi nanti 24 jam itu nanti dikurangin sama jam-jam yang udah kepake ya teman-teman. Oke, terus untuk apa komentar yang ketiga itu print semua data-data hasilnya itu kita print menjadi bentuk output gitu teman-teman. Outputnya itu kayak available-nya segini, terus tersedianya kita bisa belajar tuh tiap harinya bisa segini gitu. Oke, langsung aja kita coba bikin programnya di Replit sama Scratch ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini aku udah bikin programnya ya. Ya emang agak panjang sih, cuman ya bisa lah ini kita apa pelajari satu-satu. Jadi di sini ada kita masukin jam kita tidur per hari. Kita set answer nih ada beberapa variabel ya teman-teman. Udah ada beberapa variabel yang aku masukin di sini. Jadi ini kita tinggal jawab-jawab aja. Ya, kita kecilin dikit ya biar enak. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kan weekday available hours itu ada 24 jam ya. 24 jam ini kita kurangi sleeping hours, working hours sama relaxing. Jadi dalam dalam seminggu ini tuh kita kita kurang-kurangin sama
jam-jam yang kita pakai teman-teman. Di sini kenapa ada plus 3? Ini tuh kegiatan-kegiatan lain yang ada dalam sehari ya teman-teman. Terus ini kenapa kita pakainya plus-plus semua? Jadi di dalam Scratch ini tuh teman-teman kita tuh operasinya itu eh ini ya yang ini nih di operator tuh kita kayak numpuk-numpukin ini teman-teman nih plus terus kita kasih ke minus ini ya teman. Nah seperti ini teman-teman. Jadi di Scratch ini tuh yang dikerjain lebih dulu itu yang dari dalam keluar ya teman-teman. Ini juga ada weekend available hours. Total available hours ini totalnya ya teman-teman. Totalnya itu weekday weekday available hours sama weekend available hours ini ditambah. Oh iya ini dikali 5 dulu sama dikali 2 terus tambahin ya teman-teman. Ini oke. Oke, udah ada semua ini teman-teman. Oke, jadi ini adalah jam kita per hari per seminggu sama totalnya teman-teman. Kita langsung mulai aja teman-teman. Sini. How many hours do you sleep per day? 6. 6 kali ya. 6. 6 udah bagus teman-teman. Ya 6. 7 deh, 7 kali ya. Oke, 6 aja deh. 6 6. Kasih 6 teman-teman. How many hours do you work per day? Itu kalau kita berarti kuliah kali ya teman-teman. Kalau kuliah berarti 8 jam kali ya. 8 jam. Oke. How many hours per weekday do you want to relax? I want to relax weekday ya. Kalau weekday mungkin 2 jam aja cukup sih teman-teman. How many hours per weekend day do you want to relax? Nah, kalau weekend mah kita panjang ya teman-teman. You have 5 hours to study, you have 11 hours to. Oh. Oh, jadi ini udah keluar semua ya teman-teman. Jadi buat perharinya tuh aku masih punya 5 jam yang tersedia buat aku belajar gitu teman-teman. Buat apa? Buat weekend itu aku masih punya 11 jam. Soalnya ini enggak kepotong sama itu ya teman-teman. Work atau college gitu ya teman-teman. Terus ini totalnya dalam sebulan teman-teman. Ini 11, ini kan tadi dikali, nah ini 11 ini dikali 2, terus buat yang per weekday ini dikali 5 teman-teman. Jadinya 7 ya teman-teman. Oke, mungkin itu aku jelasin lagi apa ya? Oh ini nih. Ini ada ask for the number for sleeping hours, store it udah tadi buat menanyakan berapa jam kita tidur ya teman-teman. Terus ini ask for the numbers of working hours. Udah, ini yang kerja tadi ya teman-teman, tapi aku masukinnya yang kuliah. Ask for the number of weekday relaxing hours. Oke, ini relaksasi per hari, hari biasa ya teman-teman. Ask for the number ini weekend ya teman-teman. Jadi kayak Sabtu Minggu gitu ya. Sabtu Minggu kita relaksasinya beberapa jam gitu ya. Oke, ini udah aku jelasin semua ya teman-teman. Jadi ini kita bikin variabel, terus kita operationnya kayak gini. Ya, tadi kita juga udah melajarin kan beberapa operation, yaitu plus, minus, kali, bagi gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut aja ke ini, ke yang kita ke Replit ya teman-teman. Maaf, maaf. Kita lanjut aja ke Replit. Untuk scratch-nya mungkin cukup seperti ini. Kita lanjut ke Replit. Nah, di sini aku udah bikin program teman-teman. Jadi ya lumayan panjang ya, cukup panjang. Cuman ya nggak apa-apa kita jelasin satu persatu. Jadi di sini programnya tuh panjang ya teman-teman, tapi ini ada beberapa komen. Jadi kita bisa lebih mudah buat mendefinisikan beberapa program ini ya teman-teman. Jadi program yang ini tuh buat menanyakan jam kita tidur, bekerja, dan relaksasi. Nah, program yang ini untuk kita operation ya teman-teman. Operationnya jadi ini dikurangi, dikurang, dikali, tambah, dibagi ya teman-teman. Terus yang terakhir ini adalah print. Print itu pakai tipe data string ya teman. Nah, nih kita pakai string string. Oke, jadi kalau kita ini wajib ya teman-teman. Soalnya kalau nggak dikasih ini, nanti bakalnya error. Komputernya bingung nanti. Oke, langsung aja kita run. Ini mungkin aku kecilin ya teman-teman biar enak. How many hours do you sleep every day? Seperti tadi. Oh, mungkin kita bedain ya teman-teman. 7 jam. How many do you work per day? Including commute. 8 jam. Masih tetap 8 jam. How many hours do you need to relax per weekday? Oke, satu lah. Satu. Ya, dua deh. 2 jam.
How many hours do you need to relax per weekend day? Oh, untuk weekend masih tetap 4 jam ya teman-teman. Jadi you have 4 hours to study every working day. Kamu punya 4 jam buat belajar setiap hari. Terus you have 10 hours to study every weekend day. Jadi buat akhir pekan tuh kamu punya 10 jam ya teman-teman buat belajar. Terus kalau in total you have 40 hours to study each week. Jadi buat keseluruhannya kamu tuh punya 40 jam teman-teman buat apa belajar dalam 1 bulan ya. Ini 1 bulan, iya 1 bulan. Jadi kamu tuh totalnya tuh punya 40 jam ya teman-teman. Dan ini kita bisa lihat di sini tuh eh ini tuh koma nol ya teman-teman. Koma nol tuh ciri-ciri dari tipe data float. Coba kita lihat. Nah ini, nih dia pakainya tipe datanya yang float teman-teman. Oke, kita analisa lagi buat codingnya ini. Jadi di sini tuh ada komen yang penting buat kita, buat ya mendefinisikan dan memudahkan lah teman-teman. Jadi kan kayak ini kan programnya banyak banget ya teman-teman. Dan kalau nggak ada komen itu tuh bakal campur aduk yang menanyakan, terus menghitung, sama print ini tuh bakal kecampur semua. Jadi komen ini berguna banget sebagai pemisah ya teman-teman. Lalu perlu diperhatikan juga buat tipe datanya ini untuk sleeping hours, working hours, dan relaxing hours ini kan bisa aja aku tadi kasih koma-koma gitu ya teman kayak 1,5 jam atau 2,5 jam gitu kan. Ini bakalnya jadinya desimal ya teman-teman. Kalau setengah-setengah gitu kan berarti ada komanya. Jadi lebih aman kalau kita itu pakai float. Soalnya kalau kita pakai integer, dia nggak bisa pakai koma ya teman-teman. Terus ini kita hitung compute available hours. Weekday ini 24 kita pakai minus, plus, kali, dan bagi teman-teman. Terus untuk yang terakhir kita print aja. Tapi di sini kita ubah jadi string dulu ya teman-teman. Karena ini berupa teks atau karakter. Print you have string weekday available hours. Ini dijadikan apa tulisan. Ini juga dijadikan tulisan teman-teman. Nah, jadi ketiga ini seperti yang sudah outputnya tadi, ini outputnya juga 3 ya teman-teman. You have, nah ini 1, 2, 3. You have 4 hours to every day. You have 10 hours in a weekend, and total you have 40 hours to study each week. Oke, oke. Mungkin penjelasan aku semoga bisa dipahami ya teman-teman. Untuk program Revit ini mungkin cukup sekian. Sama yang Scratch tadi juga udah aku jelasin. Mungkin kita udah tiba di akhir video. Semoga eh, informasi atau apa ilmu yang aku kasih ini buat hari ini itu bermanfaat buat kalian teman-teman dan bila ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin aku bakal lanjut bahas-bahas program kayak gini. Kalian bisa supportku dengan klik like, subscribe dan tinggalin komen. Kalau tinggalin komen juga boleh teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.